Akhirnya kita sampai di Blue Karma. Oke, sahabat, akhirnya kita sampai di Blue Karma Resort. Ini adalah yang ketiga di Ubud. Kita akan langsung ketemu sama Beliau Wahyu di sana, akan berbincang-bincang. Pastinya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan nanti setelah kita berbincang sama beliau. Untuk itu mari kita ikuti. Oke, kita akan langsung ketemu sama Beliau Wahyunya. Kita cek dulu mungkin ya. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Sanctuary Blue Karma di Jiwa Ubud. Okay. How may I help you? Yes, I would like to see Wahyu. We have an appointment already for the video. Alright. Yeah. May I check your body temperature? Okay, sure. So the body temperature is 35.9. Okay, thank you. And nice to meet you first. My name is Angga. How do Okay. I call you? Giants, Ajay Giants. Yes. Yeah. Please wash your hand. Oh, first. oke. So, begitu juga di Blue Karma, beliau juga melakukan prokes kesehatan sangat luar biasa sekali. Jadi sebelum kita masuk, seperti biasa harus cek suhu dulu dan cuci tangan pastinya. Yes. Boleh masuk langsung ya berarti. Oke. Tempatnya keren ya. Oh. Halo brother. Woi, luar biasa. Sehat. Sudah sehat? Sehat. Akhirnya bisa datang. Teman-teman, ini dia sosok yang sangat luar biasa yang selama ini kita terus bikin janji hampir 4 kali ya. Iya, 4 kali. Hampir 4 kali, bahkan minggu kemarin kita sudah bikin janji juga tapi mendung. Ya, that's true. Pada akhirnya kita harus pindah lagi pada hari ini ya. Ya, Tadi juga kita datang. Yes, terima kasih banyak. Wah, Sanctuary. Wow, luar biasa Beliau Wahyu. Ya, ini salah satu member kita. Oke. Blue Karma di Jiwa Ubud. Ini yang keberapa Beliau Wahyu? Basically ini yang salah satu yang pertama sebenarnya. Oke, ini yang pertama. Ya, jadi sebenarnya Blue Karma sangat berjasa buat kita karena tanpa Blue Karma di Jiwa Sanctuary juga nggak akan lahir. Oke, wow. Seperti itu. Ini akan banyak cerita nanti sama Beliau Wahyu bagaimana kok bisa memutuskan untuk berdiri sendiri, karena dulunya beliau membangun banyak sekali manajemen, salah satunya adalah Adiwana. Beliau sukses sekali di situ, dan dalam perjalanan beliau membangun dan pengalamannya yang sangat luar biasa, beliau memutuskan hari ini untuk membangun sanctuary yang beliau sendiri miliki. Ya, Pastinya akan banyak belajar dari beliau. Ya. Oke, silakan. Boleh Silakan, keliling silakan. dulu beliau ya. Wih, keren ini. Ya. Ya, So, jadi ya. bagaimana ini konsepnya Beliau Wahyu? Izin buka masker ya beliau? Ya, sama-sama ya. Biar enak. Iya, biar jelas. Oke, gimana jadi memang konsep dari konsep Blue Karma sendiri itu adalah etnik etik. Oke. Jadi kita memang fokus ke desain, ke budaya dan ke manusia pada dasarnya. Oke, desain, budaya manusia. dan manusia dan Oke. karena manusia yang deliver soul-nya. Oke. Kenapa juga tagline kita kan Sanctuary for the Soul. Sanctuary Begitu. for the Soul. Jadi ini Oke, memang wow. tempat yang luar biasa yang kita bersama-sama kerjakan dengan owner itu Oke. untuk memberikan apa namanya ketenangan untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan seperti itu. Asik. Jadi memang konsep dasarnya wellness, karena itu juga kita ambil sebagai silver lining atau benang merah yang kita ambil di semua sanctuaries yang kita manage pada dasarnya. Oke, Ya, wow. jadi ini tidak besar, lahannya hampir 1 hektar sebenarnya, tapi kita hanya punya 20. Tidak besar tapi lahannya 1 hektar. Ya, Berapa kamar semuanya? sampai sungai. Cuma 20 unit. 20 unit ya? tetapi tidak ada satupun unit yang sama.
Hampir semuanya berbeda. Hampir semuanya berbeda dari interior design, even eksteriornya, dari feelingnya, dari pengalamannya. Jadi memang itu salah satu cara pikir yang kita lakukan untuk membuat tamu-tamu kita itu menjadi repeat customer salah satunya. Yang kedua, average length of stay-nya juga bisa lebih panjang karena mereka nggak boring stay di satu kamar. Dan yang ketiga, pada dasarnya kita ingin menunjukkan itu bahwa kita memiliki unique selling proposition yang cukup berbeda. Jadi cukup banyak hal-hal yang kita lakukan untuk menjadi little bit different. Karena apa yang beli rubah selama ini? Apa perubahan semenjak sebelum masuk di Jiwa Sanctuary ini? Tidak begitu banyak pada dasarnya. Tidak begitu banyak. Kita hanya enhance dan meningkatkan beberapa quality di sistem, tools dan manpower. Karena Blue Karma sendiri kan sudah hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun dibangun dengan penuh cinta. Tetapi di masa pandemi ini kita cukup sedih karena sudah hampir ditutup 1,5 tahun yang lalu. So kita come up dengan satu gagasan baru bagaimana kita mengcapture market yang ada sekarang dengan konsep yang begitu strongnya, namun belum begitu dikenal di domestic market. So kita work banyak di marketing, deliver beberapa konsep baru untuk memastikan bahwa operation itu secara efisiensi juga terjaga, karena sekarang di semua tempat kena isu bahwa masih ditutupnya tourism yang inbound itu yang pada dasarnya merupakan pangsa pasar semua market yang ada di Bali gitu. Jadi tidak hanya hotels, spa juga, kemudian restoran kan, atau semua activities yang ada. So we focusing on that. It's such a big blast untuk kita sebenarnya karena within 4 months total semuanya berapa sudah dalam waktu berapa bulan ini? 6 bulan ya? Ya 4 bulan sih sebenarnya. 4 bulan ya? Baru 4 bulan dari karena bulan pertama April. kali kita bikin janji sama beliau masih di di Adiwana di tempat yang lama. We reschedule again for like 4 months already. So that's true. Pada akhirnya hari ini beliau menyempatkan diri untuk let's do it. That's true. Berarti ini yang ketiga di Ubud, total semuanya secara keseluruhan berapa? Kita ada 8 hotel termasuk kita juga punya yachts. Kita punya yachts beautiful one di Bajo. Jadi dia berlabuh di Bajo. Jadi dia traveling Bajo sampai ke Raja Ampat juga. Tetapi kita juga punya tailor made itinerary. Namanya Oracle di Jiwa. Kayak sistem itu Oracle. Ya, more or less. But this yacht is untuk private charter ya. Jadi cuma ada 3 kamar. Per malam 6.500 full boards. Wow. US dollars minimum 3 malam. Wow. Nggak boleh kurang pada itu. hampir 100 juta ya. Hampir 90 juta. 90 juta semalam. Oh my god, dan itu laku. Kita pernah selling hampir 90 kali dalam setahun. Wow. Jadi untuk kapal baru yang umurnya baru 1 tahun, ini pastinya banyak rahasia yang that's super great. Bagaimana sistem marketingnya sehingga kamar yang 90 juta pun itu laku dijual oleh di Jiwa. Kapal Pinisi. Boleh keliling dulu? Boleh. Di situ baik. Jadi kamarnya beda-beda ya? Ya, kita cuma ada 20 unit, kemudian kita juga ada yoga sala, sala, ada spa juga, ada restaurants. Jadi memang semuanya kita konsepin. Tidak diulang konsepnya, tetapi kita refine memang. Kita strengthen lagi. Kalau sekarang gimana posisinya? Kita nggak bisa komplain sebenarnya karena rata-rata kita baru 4 bulan ngerjain, kita pernah di sini sampai 62%. Jadi 62% sekarang luar biasa yang kita rasakan ya. Cukup ya. Jadi seperti yang saya katakan, di situasi saat ini kita juga cukup beruntung ya dengan semua daya upaya yang kita lakukan. Kita juga sempat achieve hampir 62%. So dalam kondisi 62% itu cannot complain. Ya, mudah-mudahan isu-isu yang kita dengar bahwa flight akan mulai dibuka, border akan dibuka atau dicoba dibuka menurut menjadi kenyataan.
excited dengan itu? Oh, super excited, but yang decide bukan hanya government tapi coronanya sekarang dan kitanya pada dasarnya. Ya, karena gitu, kita ya, juga tidak bisa menyalahkan government kita. Betul. Tahu bahwa beliau juga bekerja sangat serius di atas sana. Untuk menyimbangi bahwa di bawah ini sudah berteriak harus buka-buka, tapi di sisi lain corona terus kadang-kadang begitu dibuka naik lagi. Kayak kemarin kan di Juli katanya oke, akan di open border, ternyata apa yang terjadi? PPKM hadir. itu pun ya kita harus menerima gitu. That's true. Jadi memang ya nothing certain. Nothing certain. So ini kita punya yoga sala. Oke. Sarang ada 3, 1, 2, 3. Ya, ada 3. Kita sebut dia sebagai sarang sebenarnya. Sarang. Ya, sarang. Nest. Yes. Ini sarang apa namanya? Sarang laba-laba orang Bali. Semuanya ya? orang Bali. Ya. Jadi kita banyak kerjasama dengan arsitek Bali pada dasarnya, dan ini bisa cater sampai 20 sampai maksimal 28 orang. Ya. Kita juga menggunakan konsep mirip-mirip ya. Betul. Di Bali Alien Spirit Yoga Sala kita di situ. Iya. Jadi cukup populer. Yes. Kita cukup banyak menerima grup-grup sampai tahun depan sebenarnya. Oke. Sudah ada beberapa grup yang memang buy out, jadi semua propertinya memang diblok oleh mereka untuk yoga itu. Karena kita berikan konsep yang dari hulu sampai hilir. Seperti dari foodsnya, dari treatment. Guru-gurunya lebih banyak dari Bali sendiri atau? Enggak, Europe American. Europe American. Iya, Europe dan Americans yang sudah beberapa kali ke sini. Dan kita juga cukup banyak memiliki partner-partner yang mulai datang, ekspatriat. Dan juga kita lagi mendekati beberapa master yang dari Bali gitu loh. Jadi untuk Kundalini, untuk silent retreat seperti itu. Agnihotra. Yes. Jadi hal-hal yang bersifat seperti itu. Of course we want to work with everyone. Yeah. Seperti itu. Can be with the Bali Alien Spirit nanti. Why not? Ya. Why not? Ya. Oke. Keren banget tempatnya, Beli. Serius. Yang di Seminyak juga. Bayangkan di Seminyak, di Sentral Seminyak yang begitu busy-nya, kita juga punya konsep yang sama. Seperti ini juga? Exactly. Ketika orang masuk, it's like oasis. Enggak kayak Seminyak. Dan di center Seminyak. You won't believe it. Kenapa kita super popular di sana? Kita punya beberapa artis Kita juga punya villas di Umalas. Bayangkan kita punya villas yang satu kompleks itu 32 are per kompleks. Ini bikin penasaran, Beli. Perjalanan Beli dulu sampai memutuskan untuk bikin yang seperti ini ataupun memiliki jalan tapak yang seperti ini, memang pernah diimpikan dulu atau bagaimana, Beli? Enggak sih sebenarnya. Karena pada dasarnya gini, apakah hal yang seperti ini itu sebuah mimpi? Ini ada langsung ada tulisan di sini. Apakah sebuah mimpi? Gitu? It start with dreams, pastilah. Pasti ya. Iya kan, dream a big dreams seperti itu. Tetapi selain mimpi, ya kita doa. Jadi di sini ini kamar yang ingin saya tunjukkan. Ini namanya doa. Kebetulan namanya doa. Namanya doa. Udah kayak duit ya, Beli ya? Kita hidup di sini ini harus cari duit. Duit itu apa? Doa, usaha, ikhtiar, dan takwa. Ini doanya. Nama kamarnya memang bukan lagi numbers ya. 1, 2, 3. Ini sudah nama. Itu saya katakan sebagai salah satu unique selling proposition kita. Salah satu unique selling proposition dari The Blue Karma di Jiwa Ubud. Ini salah satu kamarnya namanya doa. Ayo kita masuk. Silakan. Jadi buset keren. Jadi kualitas bisa dilihat dengan bahan yang kita gunakan. Kalau kita ngomongin kayunya serius gitu. Kalau kita kebetulan kan partner kita itu adalah seorang artis. Jadi semua paintings yang ada di sini ini dijadikan workshop ya. Exactly. Dia juga gem artis. Jadi dia ngerti semuanya. Ini kisah kita bisa kesini bermalam sama suami atau istri untuk honeymoon. Nah, di sini bisa. Malamnya yang terbaik karena purnama. Jadi, betul. Kita taruh duvetnya di sini dengan penuh bantal.
So tamu just sleep under the stars. Oke, wow. Dan bilang di depan ini juga areal kita. Jadi sangat private, sampai sungai itu areal kita. Udah disewa gitu ya? Oh, beli. Oh, dibeli? Beli. Oh my Ada god. sekitar 40 area plus di sana yang kita sama owner sudah akuisisi. Oke. Kita mau buat I don't know, rehab center one day. Extensionnya. Wow, Detox centers. wow. Nutritious. So konsepnya semakin strong di sana. Oke. Jadi Oke. ya yang kita jual Ini benar-benar sebenarnya. benar-benar sustainable banget dah. Secara konsep ini tidak akan termakan zaman gitu. Betul. Dan kita ketahui bahwa pasti beli setuju bahwa salah satu unit bisnis dalam artian kategori bisnis yang paling sustainable dan sekarang dicari-cari itu adalah wellness. Exactly. Ya nggak? Exactly. Dan yang sustainable seperti model seperti ini, karena di luar sana sudah everybody getting stress gitu loh. Exactly. Dan mencari tempat-tempat yang low stress. Exactly. Untuk ketenangan, untuk relaksasi, apalagi ketemu retreat di situ, memerlukan orang lain untuk treatment dirinya sendiri. Exactly. Ya, kadang-kadang bagi beberapa orang yang kesibukannya sangat padat sekali, mereka membutuhkan orang lain untuk treat dirinya sendiri loh. Tidak banyak orang yang benar-benar mengerti bagaimana self terapi, self talk, self hipnoterapi dan lain sebagainya. Dan model yang seperti ini akan booming sudah nanti saya percaya. Di sini kan seperti space yang koheren dengan your soul gitu. Oke. Jadi di sini sebenarnya kan look, sini super quiet. Jadi ketika kita pikir kita harus bermeditasi atau melakukan wellness yang hardcore, Yes. kan nggak semua orang bisa. Ini orang biasa aja. Kayak saya bukan practitioners untuk meditation atau tapi saya learning about it. Even saya bisa datang ke sini hanya matikan HP, disconnect the world, but connect yourself. Itu bisa dilakukan. The sound of natures. Ya kan? Yes. Just the art of Coba being yourself in silence gitu. coba dengerin suara yang jauh. Terus ada suara sungai ya? Ya. Suara jangkrik juga. Dan kingfisher banyak sekali di sini. Peaceful banget ya. Exactly. So disconnect yourself. Connect the world. Or disconnect the world. Connect yourself. Oke. Spanya di mana, Bi? Spa? You inspiring me, bro. Wah, buset. No, I just say that. I can feel the energy. It's look like we need this kind of empowerment itu loh, untuk kita mereconnect kembali, mereset kembali diri kita sendiri untuk ke soul kita yang sebenarnya. Kadang-kadang kita lost di sana itu loh. Oh. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa tempat itu sangat menentukan sekali. Keheningan, Kita jalan bisa. kedamaian gitu loh. No, that's true. Di sini juga 2 bulan, di sana 1 bulan. Kini imagine ini traveling alone. Berapa per hari kamarnya di sini? Sekarang kita nggak mahal ya, dari 750 yang paling murah sampai 1,5. Yang biasanya kita jual itu 1,750 sampai 4 juta per malam di sini. Oh. Ya, jadi discountednya Lumayan ya? Ya kita Hampir katakan value 67. for money lah. Yes. Kenapa kan kita masih bisa memiliki staff yang bekerja, kemudian propertinya termaintain, dan betul. ya, tamunya sendiri berbicara seperti itu, dan kita juga lihat sendiri. Ya quality kita deliver gitu loh. Jadi nggak ada satupun yang kita save maksudnya begini. Oke, of course, tamu sepi kita saving cost. Tapi yang nggak kita save itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan guest experiences. Itu nggak boleh di save sama sekali. Oke. Itu saya bukan katakan ini kesalahan. Karena ketika orang ngomongin saving cost, itu membabi buta semuanya di saving. Semuanya di saving ya. Semuanya di cut. Tapi ketika kita berbisnis tentang manusia seperti ini, tentang services seperti ini, saya kasih tips. Jangan pernah berpikir untuk save hal-hal yang berkenaan dengan guest experiences.
guest experiences yang menyangkut panca indera kita. Itu yang dilihat, yang dibawain, yang dirasa, yang di-touch. And the feel. Wow, kita belajar satu you hal. cannot save that. Kita belajar satu hal hari so ini. you need to invest di sana. Oke. Karena ketika kita invest di sana, akhirnya itu yang kita sebut service on investment. So people will talk. Ketika ngomongin value itu kan bukan yang mahal yang murah lagi, tapi value for money yang dia bayarkan atas experiences yang dia dapatkan. So you cannot save that. So you cut the cost, you cut. So begitu. Kurang lebih ya. Itu satu rahasia di jiwa Sanctuary. Wow. Dapat satu bocoran nih hari ini. Nggak ada hal yang rahasia. So ya, jadi ini kita ada. Untuk timku, kalian harus dengar ini. Jangan sampai itu saving cost-nya itu cut-cutnya yang yang berkenaan dengan experience, guest experience. Jadi ini Flying Bamboo Spa. Flying Bamboo Spa. Oke. Kenapa Flying Bamboo Spa, Bli? Ya namanya saja. Desainnya koheren dengan konsep juga. Oke. Jadi bisa duduk di sini. Mungkin ini yang dimaksud dengan flying bambu. Jadi tamunya duduk di sini dulu, mekeber. Ini naik lingkaran infinity, jadi nggak pernah. Oke, yes. Energinya mutar terus. Gitu. Ya. Satu room ya, Bli? Atau ada? Ada dua. Nggak banyak. Kalau teman-teman mau naik duluan silakan. Yes, silakan. Siap, Pak, ya. Ya, jadi memang ini kita hampir semua treatment ada sih ya, dari body treatment, dari pedicure, manicure, scrub, PJC gitu. Dan kita juga kerja dengan Sensasia dulu. Tapi as much as possible kita juga kerja dengan produk-produk lokal yang ada di Bali. Saat ini. Spanya semi open. Ya. It's quite beautiful concepts di sini. Jadi music yang musiknya dari nature. Memang sengaja nggak diisi musik gitu, Bli, ya? Diisi musik. Kalau misalnya massage itu udah musiknya ketenangannya dari luar aja ya. Exactly. Cost saving juga di sana. Yes. Energy saving juga, ya kan. Jadi no aircon, pakai kipas angin aja. Tanpa kipasnya juga nggak apa, angin juga sirkulit dengan baik karena ceilingnya high. Jadi ketika kita think about design itu should be like integrated gitu loh. Ketika orang bicara tentang nature, cost saving, ambient experience, for me ini sudah cover semua itu. That's true. Jadi nggak perlu dibuat berlebihan. Padahal sederhana sekali ya. Nggak perlu dibuat berlebihan. Kadang-kadang kita mikirnya terlalu wow, terlalu besar, terlalu. Tapi ini kan juga harus dipikirkan oleh si desainer. Betul. Gitu. Tapi kita sebagai pemilik harus tahu kita mau apa gitu. Jadi mereka yang mentranslate imajinasi kita ke dalam desain. Dan itu menjadi services ya. Akhirnya itu menjadi bukan hanya feature atau fasilitas tambahan saja, tetapi bukan hanya juga menjadi pelengkap akhirnya, tapi juga bisa menjadi core produk yang kita miliki. Karena dari sini kita bisa banyak ngomongin tentang sustainability, which is true. Ya kan, storytellingnya super strong. Ya kan, konsepnya juga super strong. So for me, that's hospitality business all about. Gitu. Wow. Yes. Luar biasa, Bli. Pencapaian selama ini. Saya jadi ingin tahu bagaimana masa kecilnya ini. Aduh. Sampai di titik ini sekarang. Nggak tahu ya masa kecilnya sampai ya. Jadi karena lekat di Tejakula ya masa kecilnya ya. Yes, beliau ini dari Tejakula, saya dari Bondalem, Tejakula, jadi sama. So kan? Kita dari desa yang sama. Dan akhirnya ketemu di tempat perantauan. Tadinya di Sungai, Karet, Ubin Sampi, ke kebun jeruk, madu. Ya, khusus buat. Nah, teman-teman, kita juga banyak membahas tentang relationship. Ini salah satu
kamar yang cukup bagus untuk menjaga dan mengharmoniskan relationship diri Anda. Namanya bulan madu. Yang berbulan madu ya, Bli. Wow. Diharapkan begitu walaupun tidak semuanya. Wow, ini keren, Bli. Ada di samping cari. Ada di samping cari. Ya. Simple but function. Wow. Ini bisa jual 4 juta biasanya. Ini dijual 4 juta Ya, semalam ya. 50% off. 2 juta. Lagi corona. Ya. Jadi hal-hal detail untuk guest experience ini sangat ini Bli ya, sangat di concern ya. Di sini ada looks like fresh mask, masker gitu. Guest convenience gitu. Iya. Semuanya bisa. Oke. Jadi yang saya katakan guest experience itu ya. Kadang-kadang like guest amenities like shampoo, lotion, conditioner, 2 jenis towel atau 3 jenis towel begitu. Yep. Itu kadang-kadang kan di saving di masa sekarang ini. Atau kamarnya dibersihkan seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Yes. But looks ketika kita deliver yang namanya experience, saran Nggak saya jangan think about it. Think about it lagi. Jadi attention to detailsnya masih harus kita pertahankan gitu. Yeah. But again, easier said than done, I know. Tapi ketika kita memiliki passion untuk melakukan itu dan timnya mengerti. Apa kuncinya, Bli? Apakah sekedar fashion saja nanti atau beli yang baru punya atau memang ada mimpi kemana nih 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang? Apa nih mimpi Bli sebenarnya? Sebenarnya mimpi saya itu mimpi tim saya. Kenapa the way I run the company itu dari dulu tuh, I'm telling you, transparan. Kita tanya sekarang, apakah semua company mau menunjukkan laporan keuangannya untuk supervisor? Yes. Itu yang pertama. So, semua company mau ngajarin supervisornya buat business plan. Semua company ngajak supervisornya ikut profit and loss meeting. Oke. Ngerti balance sheet, ngerti neraca. Begitu. Nah itu dulu. Karena basicnya itu ada di sana, transparansi. Kemudian ketika kita share same goals, akhirnya nggak perlu banyak bicara, karena they know we are transparan. Jadi untuk menciptakan ini atau goal 5-10 tahun ke depan pada dasarnya, yang mulainya dari sana. Sehingga semua effort yang kita lakukan, dasar pemikirannya kita udah tahu, dan tim juga sudah tahu. Karena logiknya pakai. Yang ngerjain ini siapa? Saya? Enggak, Pak. Enggak, saya nggak tiap hari di sini. Apakah GM-nya? Enggak juga. Yang paling banyak ngerjain ya level staff dan supervisor, associate kita. Betul. Nah kalau mereka nggak ngerti bahaya ya konsepnya, mau dibawa kemana, bahaya. Gitu. Oke. Jadi ketika mereka mengerti nggak usah dikasih tahu karena mereka sudah mengerti. Of course we need to train, bahkan mereka develop, gitu. Bahkan mereka dengan senang hati mengeluarkan kreativitasnya, gitu ya. Karena they know. Ya. Resultnya kalau lebih banyak mereka dapat lebih banyak, they see by themselves. Jadi nggak ada kucing-kucingan. Iya kan nggak ada, maaf nih, service charge-nya dipotong-potong gitu. Enggak, karena kan daily revenue report dia baca sendiri. Iya. Gimana caranya ngomong? Exactly. Ya, tapi kan saya tanya, banyak yang seperti itu berani. Yes. You know, realitas saja. Dan komitmen sekarang. Dan kita bisa lihat yang seperti itu biasanya pasti sukses, Pak. Sukses, tapi runnya nggak well gitu loh. Nggak, maksud saya yang transparan tuh saya bilang sih pasti sukses. Iya, maksudnya yang kucing-kucingan. Oh, ya. I don't know. You know, but definitely that's not my way. Okay. That's not my way. Yes. Begitu. Jadi ketika saya berpartner pun pertama kali saya katakan bahwa kita samakan value dulu ini. Yap. Gitu. Kalau your value and my value tidak sama,
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Karena kan kita istilahnya kalau bekerja ini, kita sebagai hotel operator, hotel management company kan kita kawinnya lama. Minimum kontrak kita 10 sampai 15 tahun. Yes, bahkan 30 tahun ya. Bahkan bisa sampai 20 dan 30 tahun. Iya. Begitu. Jadi kalau kita nggak sama value-nya, don't wasting your time. And I also don't want to wasting my time gitu. Kasihan dia juga ya. Ya, kasihan kitanya, kasihan dia juga. Kan help me, help you kan. Iya. Win-win gitu loh. Should be win-win. Iya. Oke, sahabatku, teman-teman yang ada di luar sana, kita belajar banyak banget ini tentang bagaimana user experience, guest experience itu diciptakan oleh beliau yang konsepnya adalah sanctuary. Ya. Jadi kita perlu menjaga yang namanya customer experience. Jangan ada yang sampai dipotong. Terus yang kedua, kita belajar bagaimana menjaga value ini dari sisi staff, dari sisi human capitalnya. Betul ya? Karena pada dasarnya di top level ini cuman managing aja, yang mengerjakan semuanya itu harus powernya itu harus datang dari bawah gitu kan? Ya, karena mereka yang deliver moment of truth. Yes, itu yang kita pelajari hari ini teman-teman. Nah, bisa mungkin keliling lagi beli. Love to. No, yes. Oke, lewat sini boleh. Oke. Bisa langsung keluar. Oh wow, kita berada di dalam tapi di luar gitu ya? Iya, di dalam tapi di luar. Di dalam tapi di luar. Oh yes, karena ini terbuka dia. Betul. 20 kamar ya, wow. 20 kamar. Ya, masih well maintained. Targetnya ya? Yes, targetnya berapa nih? Karena kemarin di Adiwana itu kayaknya 30 ya? 28. Oke. 28 dalam waktu 3 tahun. Berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Oke, wow. Ngeri juga ini. On the great time waktu itu ya memang. Nah, saat ini juga ya kalau kita katakan waktunya nggak great, ya juga salah ya kan, karena pernah ada waktu yang tidak great, tapi situasinya seperti ini. Sekarang kita punya 8 yang percaya sama kita. Ya mudah-mudahan within 5 years kita punya like 40-50 collection gitu. Wow. Namanya udah beda, collection ya. Udah kayak motor aja, udah kayak tas aja. Kayak sepatu, kayak jam collection. Members ya, family, partners. Collections. Aku fansinya. Oh. Masih oke lah untuk run beli ya. Cannot complain. Sama kita juga 30-40 nih. Dan itu pun hanya tamu-tamu yang seputaran di situ. Kadang-kadang dari Canggu juga datang, dari Sanur juga datang. Jadi mereka sudah kayak addicted banget, harus datang setiap minggu juga ada. Saya rasa iya. Gitu. Saya rasa iya. Ya seperti yang Beli sampaikan itu dah. Once they get the right experience, akan susah untuk pindah ke lain hati gitu. Tapi once they get a complaint, oh my god, itu susah sekali untuk membalikkan. Nah, that's normal. Ya. Yes. Ya, terima kasih banyak Beli hari ini telah belajar banyak dari Beli Wahyu. Karena pada dasarnya kita tidak bisa berhenti untuk belajar. Itu yang gunakan apa namanya tagline-nya sekarang, apalagi di masa pandemi ini kita nggak bisa hanya di rumah saja gitu loh. Harus berkreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru, value-value yang baru, dan ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, dalam artian terus bertumbuh, yang memiliki jiwa pertumbuhan gitu loh. Makanya dengan adanya Tiang buat ini juga itu ya salah satu jalan juga. Karena kalau misalnya tanpa adanya seperti ini, apa yang akan kita komunikasikan coba, ya enggak? Nah, dari komunikasi yang sederhana ini pasti menemukan 1-2 hal yang bisa saya pelajari. Itulah yang ya. Jadi tentunya nanti dengan kondisi seperti sekarang ini kita tidak pernah bisa berdiri sendiri. Betul. Harus berkolaborasi gitu. Ya kenapa saya percaya sekali bahwa connect, collaborate, and itu
Justru tagline itu yang membuat saya datang ke sini, Bli. Minta. Oke, kayaknya kita ada apa namanya, pintu terbuka ini untuk hadir ya, karena ada tulisan collaborate. Jadi can be collaborate pertama kita ya berdiskusi seperti ini akan mendatangkan kita saling mengenal dulu lah, dalam artian mungkin kita sudah kenal tapi semakin mendekat lagi dan pada dasarnya kalau klik kita ternyata kita one value can be something happen in the future. Kita nggak pernah tahu kan, entah beli yang mensupport saya atau saya yang mensupport beli, ya itu yang namanya berjodoh, ya kan. Dan hari ini pun ya beli sangat luar biasa bisa mensupport Tiang dengan sharing di YouTube channel Tiang Niki. Ini sudah lebih daripada cukup. Tiang bisa hadir ke sini bertemu dengan beli, belajar langsung dengan pakarnya begitu yang sudah puluhan tahun. Saya bukan pakar. ya dengan ahlinya langsung, ahli manajemen, karena terus terang gini. Remember saya tidak sekolah, saya tamatan SMA, jadi nggak ada title. It doesn't matter, beli. It doesn't matter. It doesn't matter. Ketika gue ngomong saya pakar. But sekolah di kehidupan itu jauh lebih dahsyat luar biasa daripada kadang-kadang terlalu banyak teori but no experience. Dan beli mendeliver semuanya itu based on experience. Iya nggak? Iya. Kadang-kadang terlalu banyak plan power juga. of kepepet perhaps. Yes, itu juga. Karena terus terang Tiang juga sedang menulis buku ini, beli. Judulnya Mulai Saja Dulu. Betul. Jadi banyak hal yang the power of kepepet di situ. Karena 2010 kemarin Tiang mulai Genspa juga. Itu no concept, no anything, no idea. Pokoknya hajar aja dulu. Begitu di jalan menemukan sesuatu, di situ saya belajar. Oh, ini yang saya kurang, ini saya kurang. Saya belajar dari staff saya, pada akhirnya yes, I have a big dream now gitu loh. Seperti yang beli, saya harus memiliki mimpi besar dan saya mengajak semua staff-staff untuk menulis mimpinya. Gimana caranya biar mimpimu itu bisa kita realisasikan di sini. No, that's true. Jadi saya ingat waktu itu saya diundang oleh salah satu sekolah ya, STP. Poltek Par sekarang di acara entrepreneur eventnya dia. Jadi ada salah satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Bagaimana sih caranya membuat bisnis gitu? Saya nggak tahu jawabannya. No idea. Saya cuma bilang bahwa just eksekusi. Betul. Bisnis yang baik itu ya bisnis yang dijalankan. Mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Terus saya pikir, ya saya jawab spontan itu ya memang betul. Yes. You can have like 1,000 ideas, beautiful ideas, but you keep it in your pocket, Yeah, cannot. Then it's in your pocket gitu. Jadi nothing happen ya kan begitu. Mulai aja dulu. Ya siapa tahu nanti kalau misalnya udah selesai penulisan bukunya, terus nanti beli menjadi salah satu orang yang pertama membaca dan memberikan feedbacknya nanti di situ. Saya antri beli yang duluan. Oh, karena sahabat-sahabat saya juga mulai launching buku-buku. Ya, saya punya banyak sahabat di arsitek. Mereka juga buat buku, dia launching gitu. I just support gitu ya. Kadang-kadang mereka perlu tempat untuk launching bukunya, ya pakai aja hotelnya kita gitu. Jadi kita bisa join effort gitu yes. Ketika bukunya dibedah perlu space, pakai aja. Wow. Gitu. Jadi merinding nih, Bli. Jadi kalau that's connect, collaborate and grow. Yes. Jadi nggak melulu masalah duit pada dasarnya. Betul. Tapi saat ini bagaimana kita bersama-sama melakukan sesuatu sehingga effortnya itu terdengar ke seluruh dunia gitu. Yes. Jadi with your YouTube channel seperti ini, you will never know, Yes. So tomorrow is gonna be like a super popular, Yeah. And you will fly here and there to speak, you'll never know. Yeah. Then it's good to start. Di situasi sekarang gitu. Betul, beli. Ya, kita juga tidak pernah tahu dengan terus berbagi alam semesta akan membalikkan semuanya. Terlepas kita mengharapkan itu ataupun tidak, ataupun kita sadar ataupun tidak sadar, ya kami percaya gitu loh, itu akan ada pada saatnya. Law of attraction. Yes, ya akan ada pada saatnya gitu. Ya, strong word kayak blue karma sendiri ya kan. Kenapa namanya blue karma juga ya kan? Blue itu bahasanya universal, bisa diterjemahkan biru, blau bahasa Jerman, blue bahasa Prancis gitu. Blue bahasa Inggris gitu.
Jadi warnanya biru tuh calm gitu loh. Warna holidays gitu loh. Dan gampang diucapkan secara internasional. Ya karma adalah otomatis semua orang tahu karma tanpa melihat agamanya. What goes around comes around, you know. It's all about the law of attraction. Gitu, sebab dan akibat, hukum. Exactly. So that's tabur tuai. The second words come. Kenapa blue karma ya? Then we try to translate konsep itu ke dalam action yang kita lakukan sekarang. Gitu. Tapi hotel-hotel yang lain namanya kan beda-beda ya. Beda-beda. Secara payung manajemen aja Dijiwa Sanctuary. Iya. Tapi brand kita ada. Tapi brand kita mengikuti beriringan dengan mereka. Jadi Blue Karma Dijiwa. Di Oracle Dijiwa, seperti itu. Ya, sama juga dalam bahasa Indonesia ya Blue Karma ya Dijiwa gitu. Yes. Ya, kan? Dijiwa Blue Kamar ya, kan? Dijiwa. Ya, dijiwa di hati. Di hati kita, di jiwa kita ya. Exactly. Kenapa kadang-kadang kita plesetkan gitu loh? Karena some ada beberapa teman bilang, some people they forgot about jiwa. Oh, indeed. Iya nggak? Indeed. Karena di saat berbicara mana tubuh, mana pikiran itu kadang-kadang dia memikirkan ini sayanya, tapi saya yang mananya ini mereka kadang-kadang lupa jiwanya sendiri. Oh, saya harus mencerna. Oke, Bli, gini, kalau misalnya ada 1-2 tips nih sampai perjalanan sukses Bli di sini sekarang ya kan, pasti adanya hal yang dimasteri di dalam kehidupan, termasuk hubungan Bli dengan keluarga, pasti juga ada impactnya dengan perjalanan Bli sekarang. Nah, apa nih untuk sahabat yang ada di luar sana nih, tips untuk kita biar benar-benar keep genuine dengan jangan terlalu memikirkan apa kata orang, yang jelas kalau misalnya sudah punya mimpi keep going. Nah, apa ini rahasianya? Wah, saya merinding nih dengar questionnya gitu. Basically nggak ada yang rahasia ya sebenarnya ya. Tapi saya percaya bahwa I have to live my life to the fullest. Live to the fullest. Jadi artinya bahwa kita harus hidup dengan sepenuh hati. Jadi the fullest itu artinya bahwa semua hal yang positif itu akan membuat kita menjadi orang yang positif. Law of attraction yang baik ini juga akan mendatangkan hal yang baik seperti itu. Betul. Dan kita melihat hidup ini selalu berwarna pada dasarnya. Jadi ketika you live your life to the fullest itu you really enjoying your lives. You keep all your love, you keep all your passion, you keep all your faith. Dan it less worry sebenarnya. Yep. Kadang-kadang ada suatu ungkapan yang sangat terkenal tapi menurut saya salah gitu. Seperti ini. Apa dia katakan itu? You only live once gitu ya kan? YOLO. Yes, YOLO. You only live once itu. Kamu hanya hidup sekali. Exactly. Dan I don't agree with that. 100% I don't agree. For me that's misperception. Misperception. Misconception. Menurut saya yang betul itu adalah you live every day and die once. Correct? Yes. Of course you live every day and die once. Yes. You not live once every day. Yes. You not only live once kan, itu YOLO itu ya. You live every day, man. Nah, itu cara pandang saya sudah berbeda misalnya. Atau pengertiannya saja berbeda. Jadi live to the fullest itu menurut saya itu merupakan satu rangkuman yang buat saya. Jadi hidup secara utuh gitu ya, beliau. Wah, apapun itu. Patutnya Anda menangis ya menangislah. Patutnya Anda tertawa, tertawalah. Patutnya Anda bersedih, bersedihlah. Patutnya Anda merayakan sesuatu, rayakanlah. Yes. Oke. So be authentic, man. Ketika Be Bro tadi ngomongin be genuine itu, be authentic. Karena everybody else is taken gitu loh. Nggak usah jadi orang lain lah. Betul. Ya, Setuju kan? banget ya. Ya be yourself. That's it. Wow. Terima kasih banyak, Bli. itu tip rahasia beliau selama ini perjalanan sampai semuanya sih orang ya tahu. Pada dasarnya semua orang memiliki the secret lah ya.
karena kadang-kadang The Secret itu sudah disampaikan di banyak buku, di banyak acara, di banyak workshop, di banyak teman-teman di luar sana, but sometimes we not understanding about. Of course, because that's not your thing. Ya kan? Nah, hari ini kembali lagi disampaikan sama sahabat yang keren satu ini, Beli Wahyu. Jadi ini menjadi mengingatkan kita untuk be ourselves, be the best part of ourselves, be the best version of ourselves gitu. Yes. Thank you, Bli. Pokoknya jadi sahabat, itu dia, tetap ikuti YouTube channel kami Salam Dahsyat Luar Biasa bersama saya Aji Jen Saputra. Salam.